Silakan duduk Bapak Ibu. Saya sebelum ke Surabaya beberapa hari yang lalu, Oma menghubungi dan memberi saya kesempatan menyampaikan firman Tuhan. Namun Oma memberi saya tema, yaitu Oma kasih saya tema adalah pertobatan menuju hidup yang dibaharui. Jadi tema yang Oma kirim kasih saya adalah pertobatan menuju hidup yang dibaharui. Saudara, saya pikir kenapa Oma angkat tema ini. Saya setuju ya, kalau saudara baca Alkitab, salah satu tema yang cukup terkenal dalam Alkitab adalah pertobatan. Saulus yang tadi disebut akhirnya berubah jadi Paulus adalah seorang penjahat. Dalam perjalanan ke Damsyik dia berjumpa dengan Yesus dan akhirnya dia bertobat. Saudara, Petrus yang hari itu penyangkal Tuhan akhirnya bertobat dan menjadi seorang pengkhotbah yang luar biasa. Zakheus yang suka ambil barang-barangnya orang, uangnya orang, ketemu Yesus, bertobat, dipulihkan, jadi luar biasa. Kalau begitu, tema pertobatan ini untuk siapa? Untuk kita semua, termasuk saya hamba Allah. Pertobatan itu ada dua sisi. Yang pertama adalah sisi sikap hati pada waktu kita mendengar firman Allah pertama kali, menerima Yesus, kita bertobat. Itu adalah status, di mana ketika kita minta ampun sama Tuhan, Tuhan mengubah status kita dari anak setan jadi anak Tuhan. Tetapi katanya pertobatan juga merupakan sebuah proses yang dialami oleh siapapun. Hari ini kita bisa menang atas dosa A, besok dosa B kita kalah. Hari ini kita menang dosa C, besok dosa D kita kalah. Dan katanya pertobatan itu adalah setiap hari. Hari ini kita rasanya menang, besok kita bisa kalah. Karena itu saya hanya menyampaikan apa yang Oma sampaikan, itu pertobatan menuju hidup yang baru. Walaupun Oma tidak kasih teksnya, tapi akhirnya saya memilih teks dalam Efesus pasal yang keempat. Efesus pasal yang keempat, ayat yang kita buka sebentar, Efesus pasal 4, ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-32. Namun menyingkat waktu, saya hanya baca beberapa ayat saja, supaya kita lebih banyak mendengar kebenaran firman Tuhan. Saya ingin baca langsung dari ayat yang ke-22 saja. Saudara, kalau saudara baca sebenarnya mulai dari ayat 17. Dengan perikop di Alkitab kita adalah apa itu? Manusia baru. Saudara, nah mari kita baca. Saya hanya baca dua ayat saja, yang lain biar saya jelaskan waktu firman Tuhan saya sampaikan. Ayat yang ke-22, perhatikan. Efesus 4, yaitu bahwa kamu berhubungan dengan apa? Kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan apa? Manusia lama yang menemui kebinasaan oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui dalam roh dan pikiranmu. Saudara, tadi sebenarnya yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus apa? Meninggalkan apa? Manusia lama yang menemui kebinasaan oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu apa? Dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Saudara, apa itu pertobatan? Pertobatan itu sebenarnya lawan atau terbalik dari pengertian yang pertama, yaitu dosa. Jadi pertobatan itu dengan dosa berhadapan, bertolak belakang. Jadi kalau dalam bahasa Yunani, hamartia itu adalah arti kata dosa. Dosa berasal dari bahasa Yunani, namanya hamartia. Hamartia itu salah sasaran. Jadi saya pernah jelaskan di sini, mungkin Bapak Ibu lupa, bahwa hamartia itu seperti orang lomba anak panah, di mana ada lingkaran besar, lingkaran lebih kecil, dan terus sampai ada satu titik di situ. Waktu orang memanah, dia harus panahnya kena yang tengah. Nah, itu yang disebut dengan metanoia sebenarnya, sesuai sasaran. Tapi ada keluar satu, jangankan yang di lingkaran besar, di lingkaran yang kecil yang dekat titik saja itu disebut hamartia. Makanya dalam kekristenan kita tidak kenal apa itu dosa kecil, dosa besar. Semua sama. Keluar sedikit saja itu sudah dosa. Jadi ketika Anda berjalan hidupmu tidak sesuai firman Tuhan, itu sudah dosa. Berbeda dengan metanoia, pertobatan itu berasal dari kata metanoia.
Metanoia itu artinya perubahan pikiran atau pikiran yang diubahkan gitu. Tetapi supaya saudara gampang begini, pertobatan itu sebenarnya muncul kata dari metanoia itu muncul kata ini. Mungkin saudara kuliah, saudara sekolah pernah dengar kata ini, metamorfosis. Metamorfosis, pernah dengar itu ya? Metamorfosis itu artinya begini, perubahan, berubah pada bentuk yang lain atau jadi bentuk yang lain. Ada lagu yang teman berubah dari apa? Ulat menjadi kepompong, menjadi ulat, ulat menjadi kupu-kupu. Jadi kalau saudara lihat antara kepompong dan ulat sama tidak? Tidak. Antara ulat dan kupu-kupu sama tidak? Tidak. Jauh sekali. Nah, pertobatan itu begitu. Berubah menjadi bentuk yang lain, yaitu dari ulat atau dari kepompong yang tidak ada bentuk jadi ulat. Ulat itu jadi apa? Kupu-kupu. Kupu-kupu. Kalau saudara lihat ulat itu menggelikan, menjijikan. Tapi waktu saudara lihat kupu-kupu dengan titik-titik batik warna yang luar biasa, itulah yang disebut metanoia. Dulu orang bilang dia seperti ulat, menjijikan, membuat kita tidak suka. Tapi pertobatan artinya berubah menjadi satu yang lebih baik, yang total. Jadi saudara, Yunani itu bahasa Yunani saya suka, saudara. Kalau kata lain itu, kita orang Indonesia kan bilang lain itu sesuatu yang kelihatannya beda. Misalnya begini, baju saya dengan baju kakak song leader itu beda, warnanya beda, betul ya? Tapi dalam bahasa Yunani itu beda, itu bukan hanya beda secara apa namanya bahan dasarnya, semuanya beda. Waktu dia bilang Injil yang lain, itu kata beda itu begini, antara baju saya dengan kursi itu. Jadi bahannya sudah beda, warnanya beda, semuanya beda. Jadi waktu orang bilang bertobat sebenarnya adalah perubahan yang sangat-sangat berbeda. Memang agak sulit ya. Itu sebabnya ada orang bilang gini, maka tinggal ke beta lapas palam-palam bepong rokok misalnya. Jadi bisa, pertobatan itu berubah dari yang berbeda-beda betul-betul jadi yang lain. Itu. Dari tadi apa? Ulat kepompong langsung jadi kupu-kupu, itu drastis sekali. Nah, apa itu pertobatan? Yaitulah metamorfosis. Dari orang bilang, ini anak dulu nih jahat, dia minta, aduh sekarang dia baik luar biasa. Dia api-api untuk Tuhan, dulu dia api-api untuk setan. Kira-kira begitu. Nah, mari kita lihat ayat per ayat. Kalau begitu, apa yang disebut dengan tema saya tadi atau tema yang diberikan Oma? Pertobatan menuju hidup yang dibaharui. Tadi jelas ya di dalam ayat yang ke-22 itu dia bilang pertobatan itu tinggalkan hidup lama, masuk pada hidup baru. Lalu dia bilang roh kita diperbaharui. Masalahnya bentuk pertobatan yang praktis, yang sederhana itu model apa? Lalu dia jelaskan, saudara sekali lagi saya baca ayat yang ke-22 ya, yaitu bahwa kamu berhubung kehidupan kamu yang dahulu harus meninggalkan manusia lama. Jadi ini manusia lama kita, manusia jahat nih, yang menemui kebinasaan oleh nafsunya yang menyesatkan. Supaya apa? Kamu dibarui dalam apa? Roh dan pikiran. Jadi pertobatan itu perubahan dari hidup lama jadi hidup baru, dari hidup jahat jadi hidup baik, dari hidup yang menyakiti Tuhan jadi hidup yang menyenangkan Tuhan. Kalau begitu, apa sih orang bisa lihat bahwa kita ini bertobat? Saudara, yang pertama, kita perubahan itu mulai dari ini. Dari suka bohong, berubah jadi orang yang suka jujur apa adanya. Coba saudara baca. Setelah dia menjelaskan tentang arti pertobatan ayat 22, ayat 20, betul ya? Ayat 22, 23, lalu dia bilang, ini loh perubahan yang pertama. Dari apa? Suka bohong berubah menjadi suka jujur. Ayat yang ke-25, coba kita baca. Karena itu apa? Buanglah dusta, berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah anggota saudara ini. Buanglah dusta, buanglah kebohongan. Sekali lagi, ciri khas orang bertobat, ciri-ciri dia berubah adalah satu, dia bilang harus kita pemulut ini harus jujur, berkata apa adanya, jujur. Alkitab bilang ya, lebih daripada itu dari mana? Setan. Kita ini suka dengan kata berbohong. Dan yang lebih lucu, orang suka kata
berbohong itu ada yang bohong itu baik kan, baik itu Pak Pendeta. Misalnya kan kadang-kadang kita anak nakal, Pak tua bilang, "Kemana ini hari dia anak baik?" Oh kita bilang, "Tak Pak tua bongkos." Ini kita bilang, "Ini anak baik." Itu masuk dalam kebohongan putih, tapi dalam Alkitab kebohongan tetap kebohongan. Mungkin cara kita menyampaikan supaya Bapak tidak marah, tapi tidak perlu harus berbohong. Saya ingat ada waktu saya SD saya di Oiba SD 3. Saya ingat setiap hari Sabtu itu guru-guru suka kasih kita pinjam buku di perpustakaan. Dan saya suka ada satu cerita tua tentang orang berbohong. Orang berbohong, dengar Bapak. Jangan pernah berbohong. Karena orang berbohong itu sebenarnya dia sudah ketahuan. Sekali lagi, hati-hati. Orang berbohong sebenarnya sudah ketahuan. Contoh, kalau anak-anak itu dia ambil barang milik kita. Kalau kita tanya dia, "Lu ambil?" "Tidak mama." Tapi dia pun gerakan, dia pun keringat turun besar-besar. Mengerti ya? Jadi sebenarnya orang bohong tuh sebenarnya dia langsung ketahuan. Tapi karena dia cukup pintar memainkannya, maka tidak kelihatan. Tapi sebenarnya orang itu katanya bohong juga lihat dari wajah. Jadi kalau saudara lihat ada orang kentut, lalu siapa yang kentut itu? Perhatikan itu, ada di pun ciri-cirinya. Salah satu dia serius, diam. Bahkan kadang-kadang dia bisa marah kembali. "Lu kira beda kok?" Itu kemungkinan dia. Jadi katanya orang bohong itu sebenarnya sudah ketahuan. Nah, saya kembali pada cerita. Ada satu buku yang saya teringat tadi waktu saya duduk. Saya mau angkat tentang ilustrasi. Jangan pernah bohong, karena pertama kebohongan itu dengan manusia saya tidak bisa. Kedua, apalagi dengan Tuhan. Jadi begini, ada satu buku bilang gini, ada kepala desa, dia punya emas hilang. Dan dia umumkan kepada penduduk, dia bilang, "Ini kita tidak tahu siapa yang mencuri." Lalu dia panggil dia masyarakat semua. Semua berdiri di sini. Siapa yang mencuri? Semua tidak ada yang angkat tangan. Pasti yang pencuri apalagi kan? Lalu dia bilang, "Oke." Dia dapat ide. Dia ambil minyak ikan, dia taruh di kaleng. Saya ingat cerita betul-betul. Persisnya tidak, tapi dia kira-kira begitu. Lalu dia taruh di satu tempat, dia bilang gini, "Siapa yang lewat sini harus celupkan tangannya ke minyak ikan." Kan namanya minyak ikan bau tidak? Bau. Tapi dia bilang begini, "Kalau engkau tidak mencuri, maka walaupun engkau celup tangan di minyak ikan, tanganmu tidak bau." Oh, semua celup. Karena dia tidak lihat, semua celup. Terakhir saudara-saudara, tidak semua berani celup. Lalu dari mana? Dia kembali, dia bilang, "Sekarang berdiri." Dia berdiri semua. Dia berdiri, dia cium tangan satu persatu. Saudara-saudara, dari semua itu dia temukan ada saudara. "Kau pencurinya." Saudara, saya bingung bagaimana dia bisa tahu. Minyak ikan kan sama saja. Kecuali satu minyak babi, satu minyak ikan kan. Tapi semua minyak ikan. Ternyata saudara tahu mengapa dia tahu? Karena rupanya sang pencuri tidak masukkan tangan. Ya. Karena kan dia bilang tadi, siapa punya tangan walaupun kasih masuk ke minyak ikan, dia pun tangan tidak berbau. Karena dia takut bahwa kasih masuk itu, maka dia tidak kasih masuk tangannya ke minyak. Dan apa yang terjadi waktu orang Tuhan itu memegang dia? Pertama tidak ada minyak. Kedua jelas memang tidak ada bau minyak, tapi di tangannya tidak ada minyak sama sekali. Tuan rumah itu berkata, "Kamu pencurinya." Saudara-saudara, sebesar apapun kau bohong, katanya kebohongan itu sekuat apapun dia berlari, kebenaran akan mengejar dan menemukan. Amin. Dan coba-coba bohong deh, lu hari ini lolos. Tapi ada cara Tuhan saja. Misalnya lu bohong, misalnya saudara bilang, "Pak, mabeta nih padahal saudara pitambah lain." Percaya tidak? Mama tua itu tidak bermaksud kejar saudara. Tapi tiba-tiba, mungkin pada saat dia tiba-tiba dia lupa HP. Pada waktu dia pulang, itu dia ketemu saudara di jalan. Hanya dia tidak kasih tahu saudara, ternyata itu sudah di sana itu. Saya sudah ulang-ulang menemukan ya. Ada anak-anak yang tinggal dengan saya, dia bilang di sini, "Saya tidak bermaksud mengejar dia, tapi ada urusan." Tiba-tiba lihat dia di tempat lain. Kebohongan tidak bisa memang. Ciri khas kita adalah jangan bohong. Tadi saya bilang apa? Jangan bohong. Yang setuju katakan amin. Amin. Yang setuju katakan amin. Amin. Yang setuju katakan amin. Amin. Mama, kadang-kadang kita bohong tidak terlalu besar. Tapi saya bilang bohong kecil tetap bohong adalah dosa. Amin. Bapak tua kasih uang ini uang belanja.
Waktu saya pikir, wah ini beberapa kali ini rompengan ini bisa mobil, apa itu kasih uang talon pas-pas. Lalu karena bumbu lebe sudah ada beberapa hari yang lalu, karena itu kan tidak periksa di dapur. Lalu itu bilang, ke mana? Cukup uang, cukup Bapak. Padahal sudah beli. Waktu, kalau uang habis, iya Bapak beli bawang lu ini bawang lu di Nyiru. Pada itu bawang itu memang sudah dari bulan lalu agak lebih. Iya beli. Bertobatlah. Kebohongan bukan tanda bertobat. Amin. Ada amin. Mau alasan apapun bohong, tetap bohong. Ya. Ada amin. Amin. Berubah dari suka bohong, berubah menjadi jujur. Saudara pernah dengar cerita saya tentang orang yang lari daripada hutang ditagih oleh si penagih hutang. Lari lalu bilang, "Tahu mama saudara." Nah, tapi ternyata dia berdiri di depan tirai seperti ini yang kelihatan kakinya. Jadi sang penagih bilang, "Mama di mana?" Mama bilang, "Nah itu." Saudara kalau bilang sama anak, bilang ya nanti anak sudah bilang, Mama ada pigisan, dia lurus dia bilang, Mama bilang Mama di pasar. Lalu sang penagih hutang lihat di kaki, kok ada kakinya Mama. Lalu dia bilang, "Oh ya, setelah Mama lain kali di pasar jangan lupa bawa kaki." Setiap kebohongan pasti dapat ujungnya. Ya. Ada amin. Amin. Jadi kalau ada bapak-bapak, saudara suami yang suka bohong bilang, "Tadi lu datang baik, lu dengar, lu tahu, lu sudah bisa bohong." Ada amin. Amin. Anak muda, saudara tidak bisa bohong di orang tuamu. Mereka lebih jago. Karena lu mama itu mantan pembohong baru kalahkan selalu. Jadi jangan coba-coba bohong. Makanya anak-anak selalu bohong. Lu tuh sebohong bapak-bapak dari situ. Saudara lihat ini. Pembohong adalah dosa. Ada amin. Oke, kita lanjut pada poin kedua. Ayat yang ke-32. Sebenarnya saya istri ulang tahun hari ini dan saya rencana sama-sama. Tapi tadi malam saya agak bertobat sedikit. Bukan bertobat betul. Ada saya saudara saya punya Manleo, ya bosnya kita, kepala sukunya dalam suku kami. Anaknya meninggal, dia sudah janjian jadi bapak saksi. Sudah pengembalaan habis, dia pun anak mati, harusnya kan dia ketiga. Dia bilang, "Saya karena sudah pengembalaan, saya besok akan pakai jas. Walaupun anak saya tidur." Saya pikir, Tuhan ampuni saya. Ya. Ini mah Tuhan baru ulang tahun, saya meminta izin. Kalau bisa tidak pelayanan. Tapi dia mempermalukan saya. Ya. Mengerti ya? Ya. Oh Tuhan ampuni kita ini terlalu banyak alasan, kepala sakit, kuku sakit, semua ini bisa datang pada Tuhan. Oke. Dari kedua, dari pembenci yang tidak suka mengampuni menjadi orang yang bisa mengampuni. Ini paling berat. Apalagi orang kita bilang, "Bapak beta ampun dia ini, aduh, tahu 1000 kali berapa kali dia itu menyakitkan." Tapi mau tidak mau pertobatan adalah mengampuni mereka yang menyakiti kita. Amin. Ada amin. Berubah dari kebencian pada mengampuni. Saudara, ayat yang ke berapa nih? 32. Sorry, bukan ayat 32. Tadi saya bilang ayat berapa tadi? Yang pertama? Ayat 22 ya? Betul ya? Bukan. Ayat 25 tadi. 25 tadi. Saudara lihat ayat yang ke-25 tadi. Sekarang kita masuk kepada ayat selanjutnya. Karena itu buanglah dusta. Sekarang 26. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Jangan sampai matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Lalu kalau saudara lompat ayat 32, dia menjelaskan lebih baik. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra, saling mengampuni, sebagaimana Allah dalam Kristus telah mengampuni. Ini berat. Saya jujur, orang yang menyakiti kita itu susah. Tapi tanda pertobatan berani mengampuni orang yang menyakiti kita. Ada amin. Berani mengampuni. Saudara, kecenderungan manusia itu membalas. Itu kecenderungan kita. Lu bikin ini, lu kira bisa, beta balas lu. Tapi Alkitab bilang ciri pertobatan adalah belajar mengampuni orang yang menyakiti kita. Saudara-saudara, Tuhan bilang apa? Ampuni itu adalah 70 kali 7 kali. Sebenarnya kalau saudara baca itu ada latar belakangnya. Siapa yang pernah terjadi ini? Ada kata ini 70 kali 7 kali. Itu sebenarnya dalam peristiwa apa sebenarnya di Perjanjian Lama? Saudara saya ingat itu ada peristiwa kalau tidak salah Kain bunuh Habel kalau tidak salah. Lalu dia bilang setiap orang yang berjumpa dengan dia kalau bunuh dia maka
dia akan dibalas 70 kali. Jadi sebenarnya konsep 70 kali 7 kali adalah konsep balas dendam. Tapi waktu Tuhan dia bilang tidak, terbalik. Itu bukan balas dendam, itu mengampuni. Sakit. Saudara tahu, kita supaya dan dia baru tiba-tiba dijual, kita bernama nih sakit. Tapi mau tidak mau mengampuni. Sekali lagi, mau tidak mau mengampuni. Tapi kita ini kan sulit dengan alasan, aduh daging memang lemah, roh memang penuh daging lemah, masalah juga pendeta itu. Kalau minta injeksi dia tidak rata betul-betul. Nah saudara, kadang-kadang mungkin kita secara nyata kita tidak balas, tapi tindakan-tindakan kecil itu sebenarnya kita sudah membalas. Nah ini ada cerita lucu dari Papua. Jadi ada satu Mace, orang Papua itu perempuan panggil Mace, yang laki-laki panggil Pace. Taruhlah nama Tinus dengan Mina lah. Tinus ini suka suka pukul istrinya, tapi istrinya tidak pernah lawan. Tinus ini pokok marah istrinya seolah-olah mengampuni. Jadi Tinus ini penasaran, mabok-mabok mau dia sadar, dia bilang, sapi ini kok marah sama dia, tapi dia tidak pernah marah. Lalu satu waktu dia tidur di istri, dia tanya, "Oh Mina, saya lihat kok," Papua, "saya lihat kok ini, saya pukul, saya marah kok diam saja. Sebenarnya kau punya rahasia apa? Kau pergi persekutuan doakah? Kau dengar firman Tuhan?" "Oh tidak, itu gampang sekali Pace." "Apa itu?" "Oh tenang, kau mau tahu kah?" Lalu dia berusaha bilang, Pace bilang, "Yo, saya mau tahu, saya mau belajar ini. Bagaimana kau tidak marah saya?" Lalu Mina bilang, "Oh Pace, kau dengar Bapak ya, saya ini setiap kali kau marah saya diam saja. Dan setiap kali kau marah, saya pergi ke kamar mandi ambil sikat gigi." Lalu Pace bilang, "Loh, apa hubungan saya marah dengan kau ambil sikat gigi?" Dia bilang, "Ya, setiap kali kau marah, saya lihat kau bermulut itu, saya ingat sikat gigi. Jadi setiap kali kau marah, saya tidak balas, tapi saya pergi ambil sikat gigi, saya sikat WC." Mama jangan, no. Haleluya. Bapak ada marah-marah, saya bilang, tunggu, itu ada khotbah tadi, kita ada ingat. Jadi setiap kali marah, memang dia tidak benci, dia tidak kasih tahu perlawanan, tapi lawannya kecil, yaitu Pak itu tiap kali marah dia ambil sikat WC. Jadi besok Pak itu pakai odol itu percuma, karena ongkap antara WC dan odol kalah WC-nya. WC mengalahkan, maksudnya gitu ya. Kadang-kadang kita memang mulut tidak omong, tindakan tidak marah, tapi dengan diam-diam sebenarnya kita ada doa-doa kecil. Mudah-mudahan dia mati cepat. Kita tidak tindak langsung ya, tapi hati kita itu, apalagi kalau dengar dia sakit, pasti kita bahas. Mudah-mudahan 40 hari 4 malam selesai. Betul? Itu kecenderungan kita dan berat. Saya bagi hamba Tuhan, saya jujur, saya juga dilukai oleh orang-orang yang disebut para rohaniawan. Sakit itu bukan hanya di sini, sakit semua. Betul ya? Tetapi tetap pertobatan adalah mengampuni. Ada amin. Mau sakit semacam apapun jangan balas. Apalagi ambil sikat gigi bayi tua, sikat WC, jangan. Ya, itu kalau bayi tua tambah dia mau lu tambah, dan itu akhirnya lu tambah pahit lagi sama dia. Mengerti? Ya. Mengampuni. Adakah orang-orang yang saya ikut seminar ya, saya pergi ke Surabaya, ada seminar sebenarnya untuk kami hamba Tuhan, dan ada satu materi dia tentang mengampuni. Saudara tahu, dia suruh kita tulis orang-orang yang menyakiti kita, tulis. Memang sudah serahkan ke dia. Dia bilang bawa saja di kaki Tuhan. Dan saya jujur, saya ada tulis satu nama yang pasti bukan ada di antara Bapak Mama ini. Tapi ada nama juga saya tulis, Tuhan berisi kemampuan itu bisa mengampuni dia. Malam ini pulang, kalau ada orang itu tulis nama dan bilang, Tuhan beri saya kesanggupan untuk lihat di pemuka saya tetap sejahtera. Ada amin? Kadang-kadang kita tidak balas sedikit, Bapak itu so ampuni dia, ketemu ke pemuka kita sejahtera. Tuhan ampuni kita. Oke, yang ketiga saya cepat-cepat saja. Dari suka mencuri menjadi suka bekerja. Ini ada perubahan yang Paulus ajar kepada jemaat di Efesus. 27-28, coba Bapak Ibu lihat ini. Dan betul ya? Betul. Dan janganlah beri kesempatan kepada apa? Iblis. Orang yang mencuri
Janganlah ia mencuri. Jadi pernah mencuri sudah apa? Sudahlah. Itu dulu. Tapi sekarang jangan mencuri lagi gitu. Kalau orang bertobat. Orang yang mencuri janganlah ia mencuri lagi. Kata mencuri lagi artinya pernah mencuri. Tapi sekarang jangan mencuri lagi. Setuju katakan amin. Tapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri. Supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Saudara-saudara jangan mencuri. Pencuri itu menurut saya ada dua. Pencuri klasik dan pencuri zaman now. Pencuri klasik itu lihat orang buayam angka. Ya kan? Dulu saya masih ingat Bapak Yeli ketemu belum bertobat. Sebelum minum mabok ambil orang bu anjing. Tangkap orang bu anjing bikin RW. Habis bikin RW minum mabok. Tapi doa syukur Tuhan, terima kasih buat berkat Tuhan. Padahal hasil pencuri. Tapi naik di atas meja betul berdoa. Itu susah luar biasa. Nah itu yang saya sebut pencuri klasik. Pencuri yang kita lakukan dengan bisa tahu bahwa memang kita lakukan dosa mencuri. Tapi apa yang saya sebut dengan pencuri modern, pencuri zaman now. Apa itu pencuri zaman now? Pencuri zaman now itu agak apa ya? Agak kelihatannya tidak kelihatan, tapi saya sebut sebagai pencuri. Misalnya, yang masih ingat waktu kita sekolah ya, waktu kita ujian, menyontek. Kita tidak bisa kerjakan. Sisi lain harus lulus masalahnya. Lulus harus angka baik. Lalu ketemu mata mulai begini. Pas kawan lihat, kawan tutup begini. Kalau kira kita lihat, betanya otak pintar. Padahal yang selama kita mau apa? Ambil jawabannya. Itu pencuri, saya sebut pencuri zaman now. Jadi tidak kelihatan, tapi sebenarnya kita mencuri. Ada amin? Ada amin? Itu namanya pencuri zaman now. Sekarang ini namanya pencuri file. Jadi kalau saudara mengerti komputer, orang bisa curi bukan lagi emas, tapi file. Kalau saudara lihat itu, orang bobol ATM itu, menurut saya itu pencuri, masuk pencuri. Dia bobol kode atau password maksudnya dari ATM Anda. Itu pencuri zaman now. Jadi pencuri ini juga dia punya level naik. Jadi saudara-saudara, kalau saudara pun level rohani tidak naik, Anda kalah dari pencuri. Sekarang ini pencuri data ini, sampai Jokowi punya data juga orang bisa curi. Pencurinya luar biasa, dia berkembang. Itu yang saya sebut. Tapi apapun bentuk pencurinya, tetap pencuri. Pencuri zaman now adalah ibu-ibu, saya selalu bilang. Dia orang mati, dia sedih lihat orang mati. Dia lihat orang mati bunga. Habis dia bilang, pitiku. Biar bibit itu bagus itu kan. Ya. Yang lebih lucu adalah diambil habis dia menyaut sendiri. Bapak, ambil ambil banyak juga ya. Ada orang bikin begitu, saya pikir. Tapi sekali lagi pencuri adalah dosa. Amin. Ada amin. Lu mau alasan lu lapar ke apa? Sampai besok pencuri maka betul lapar terpas ambil. Bibi juga betul sudah ada jaga kios, beli paman juga tidur, sudah ambil saja. Pertama tuh setan bisa bilang, "Son lu ambil saya nanti paman bangun lu bayar." Tapi mulai sampai rumah kita mulai pikir-pikir kok paman Son tahu. Kalau paman tahu kita bilang, paman beli rencana nanti paman bangun baru bayar. Tapi karena paman tidak bangun sudah bilang, sudah paman Son tahu juga. Pencuri itu dosa. Banyak pencuri ya. Apalagi pencuri cinta itu dosa besar. Son tahu itu orang bini saudara korek-korek dia di WA saya. Lu lebih gagah dari bini sonta model kayak apa kok. Saudara sudah pencuri. Itu yang saya sebut pencuri zaman now. Oke. Sudah 4. Dari suka berkata yang jelek, yang kotor, berubah menjadi perkataan yang memberkati. Katakan amin. Ayat 29, sudah lihat ayat 29. Ayat 29. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya boleh beroleh kasih karunia. Saudara, perkataan apa? Kotor, dikatakan gitu. Kata-kata kita tidak bisa dicuci dengan sabun, hanya bisa dicuci dengan darah Yesus. Amen. Nah, orang Kupang ini paling jago di ini poin ini. Kata bersih itu jarang-jarang. Ketemu saja. Saya lihat orang belum bertobat, ketemu saya langsung bilang, saya mengerti ya? Ya. Ada yang bilang,
Dan naka, anjing lah, babi lah, tapi rasanya enak gitu. Dulu saya ingat, nah satu waktu ketika saya bertobat, saya jadi pendeta, teman saya sekolah, ketemu saya, begitu. Dia maki, oh lu nih, pas jemaat saya, dia bilang apa? Pendeta Tuhan, dia bilang, ya mobil apa? Itu sudah jadi budayanya orang Kupang. Bahkan kalau ada ketumpahan kecil-kecil begini, maki. Oh kita masih bilang, lihat dia ikut siapa, coba ikut beta. Sama dong tolong. Bangga itu bangga yang benar. Ya. Ada amin. Amin. Bukan bangga deh, itu ada satu anak di rekaman anak Kupang yang kita suka sekali dia menyanyi sebenarnya. Tapi kalau dia maki itu ngeri sekali. Saya lupa namanya, tapi itu anak suara bagus, dibawa di mente-mente di mana-mana. Gigiana itu. Perempuan. Nyanyinya bagus. Tapi itu mulu itu jagung goreng juga kalah. Ya, jadi saudara-saudara belajar jangan mengeluarkan kata-kata yang kotor. Amen. Ada amin? Amin. Biar orang melihat perkataan kita perkataan yang benar. Amin. Ada amin. Amin. Dan yang terakhir lalu kita tutup dalam doa. Ayat 32 atau 31. Perhatikan ini. Segala kepahitan apa? Buang. Kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Sebenarnya kata itu yang saya mau saudara garis. Segala kejahatan, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra, saling mengampuni sebagaimana Allah dalam Kristus telah mengampuni kamu. Yang terakhir, berubah dari perilaku jahat menjadi perilaku yang menyenangkan hati Tuhan. Ada amin. Setiap kita tadi saya bilang ada kecenderungan untuk membalas dalam hidup kita. Selalu itu. Nah, sudah jam pikir pendeta justru lolos. Saya pernah cerita, kan? Sudah pernah dengar cerita ini? Namanya kita ini mau jadi baik, tapi ujian untuk menjadi baik itu sulit. Paulus yang pengkhotbah besar pernah bilang apa? Beta ini mau lakukan yang baik, tapi yang tidak baik beta mau lakukan yang baik, justru yang beta lakukan yang tidak baik. Jadi pergumulan saudara menghadapi jahat jadi baik ini bukan saudara saja. Pendeta besar Paulus pengkhotbah besar bergumul, tapi mau tidak mau kita diminta untuk perlahan-lahan, tapi pasti harus meninggalkan yang namanya jahat. Amin. Ada amin. Amin. Saya ini sudah jengkel di rumah saya. Kalau saudara ke rumah saya, di rumah saya itu ada saya palang dengan ban. Itu bukan berarti saya kikir dengan tempat orang masuk ke rumah saya, tidak. Tapi karena musim hujan itu harus palang air. Ya. Jadi musik yang tahu beta berubah. Jadi beta harus palang bahan. Tapi sebenarnya ada orang bilang begini sama beta, pendeta apa kok muka rumah putar sih sudah bisa. Mereka tidak tahu di persoalan. Ya. Di persoalan adalah ini. Jadi setiap kali orang putar itu digiling oleh truk, jadi semennya hancur. Jadi saya harus perbaiki setiap saat. Dok, saya pernah tambah 1.000 rupiah. Jadi kan sebagai hamba Tuhan sabar. Masih sabar. Jadi orang putar. Yang menjengkelkan ini. Setiap kali mereka putar kakak. Sonde togor betul. Biar betul ada di situ. Dong putar. Pernah satu kali saya di teras. Dia putar masuk sampai depan teras. Dia keliling putar. Tidak marah. Sabar. Kalau kita bilang jangan jahat. Tapi yang namanya manusia saudara. Parkir juga itu. Mungkin saya punya mobil, walaupun mobil tua juga saya butuh jalan kan. Mereka parkir itu palang saya berjalan. Jadi satu kali saya pernah keluar mobil saya baret. Sejak itu saya bilang, ini bagaimana? Saya mau tulis di situ, jangan parkir di sini. Orang bilang, ini belum jalan. Saya serba salah. Satu waktu saya jengkel. Ada mobil putar. Saya sudah lihat dia tidak pamit. Jadi saya maksudnya bodeka mobil ini supaya dia lihat dari kaca spion tengah mobil itu dan kaca spion kanan itu bisa lihat bahwa saya ada di belakang. Saya makin menuju mobil, dia makin antret. Dia mau tabrak saya. Saya pukul dia foto. Woi! Lalu tiba-tiba suara keluar. Aduh minta maaf Pak Pendeta. Yesus baik. Saya bilang, oh darah Yesus. Saya sepukul orang foto. Saya sumarah. Lalu tapi dia sebut, Pak Pendeta. Aduh, saya bilang ini siapa? Lagi suka nama Pendeta. Biasanya kalau orang sudah kenal, langsung pikir, Pak Rete, marah-marah. Tapi hari itu orang itu panggil beta jelas sekali. Pak Pendeta minta maaf, oh. Saya bilang, jangan sampai jemaat. Atau jangan sampai ada dari dokter yang. Waktu dia kasih turun kaca, itu keluarga saya. Malunya minta ampun. Saya rasa kalau bisa cabut, saya pun kepala taruh di bawah kaki, saya mau.
Tapi ini kepala rasanya tidak bisa angkat. Saya bilang, aduh minta maaf, beta, saya tahu. Tapi masalahnya besok pukul di otak. Mengerti ya? Ya. Tidak gampang kita balas orang dengan kebaikan. Tapi mau tidak mau, kadang-kadang ketemu di jalan jujur. Motor silang kita, Tuhan. Sen kanan belok kiri. Sen kanan belok Untung kiri. itu berdengar dari seteria tadi baik itu bilang mengampun. Bisa lu habis, lu kira lu bukan Rosi, lu Rosso nanti dari beta. Tapi bagaimanapun itulah kehidupan. Mau tidak mau, semua kita termasuk beta. Betul bergumul banyak. Betul berdoa. Kadang-kadang kita berdoa Tuhan pagi kayaknya Betsun akan marah. Hati-hati. 5 menit betul orang mulai marah. Karena itu mintalah kekuatan dan kasih karunia dari Tuhan. Biar Tuhan yang ubah kita. Tuhan memberkati. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa.